dilakukan. Tapi di sisi lain, kalau ada peraturan daerah pun tidak dijalankan hanya untuk dinambah-nambahin biaya kertas saja, ngapain gitu loh. Kita kan maunya diimplementasi gitu loh. Dan kembali ke pendapatan tadi, saya ngelihat semakin sedikit orang yang merokok, semakin tinggi pendapatan daerah. Kenapa? Karena cukai tadi. Jadi gini, kita dapat dana bagi hasil cukai tembakau. Tapi kalau orang semakin sedikit yang merokok, itu uang kan jadi belanja makan, belanja ini, belanja itu kan masuk, pajaknya kan masuk ke pendapatan daerah, masuk ke kas. Walaupun sebetulnya dari pos cukai berkurang. Pos cukai berkurang, tapi kan pos cukai ke pos lain, share-nya daerah itu kecil. Sangat kecil ya. Kecil. Karena dana bagi hasil dia. Dia bagi hasil. Beda dengan kalau restoran. Iya, dibelanjakan untuk konsumsi. Kan nggak mungkin berhenti merokok, ngunyah kan tetap. Ya kan, tetapi ini yang harus kita pikirin. Kenapa? Semakin berkurang konsumsi hanya untuk dibakar, itu kan ada konsumsi lain yang menggantikan itu, dan itu bakal masuk kalau di restoran langsung pasti langsung ke kas. Belum lagi biaya kesehatan ya Bang, bagi para perokok ya. Jadi kalau kami lihat kemarin sebenarnya semakin berkurang perokok semakin menguntungkan bagi PAD daerah. Karena tingkat konsumsinya lebih tinggi ya untuk karena bisa naik 20%, 30% tingkat konsumsi. Itu secara otomatis pikirin gini ya. Berhenti merokok dalam artian dia spending lah di tempat lain. Dia belanja di tempat lain. Secara ekonomi makro kalau kita bicarakan, kedai sekitar. Iya kan? Dia pasti belanja gitu. Habis itu restoran dan lain sebagainya. Efeknya bagaimana? Semakin dia spending bukan ke rokok, tapi spending ke sekitar, dia belanja ke sekitar. Ekonomi di sini semakin tinggi, semakin kuat. Membantu akhirnya menambah tenaga kerja dan lain sebagainya. Membantu ekonomi Kota Medan secara keseluruhan. Jadi kekuatan ekonomi kita tuh harus dari masyarakatnya. Memang kalau masyarakatnya tidak kuat secara ekonomi, memang bakal berpengaruh pada pemerintahnya. Tapi kalau konsumsi rokoknya berkurang, secara otomatis ekonominya pasti menambah. Itulah yang kita harus buat bagaimana. Itulah implementasi dari perda tersebut kan. Sepakat. Misalnya gini ya, sebenarnya urusan rokok ini jangan cuma hanya dilihat aspek kesehatan aja, tapi ada aspek kesejahteraan loh di sini. PKJS UI, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, itu meriset terkait soal penerima bansos. Penerima bansos itu paling tinggi belanjanya untuk beli rokok gitu loh. Makanya Pak Jokowi keluar-keluar kan, penerima bansos jangan beli rokok ya, gitu kan. Nah, jadi bagaimana kesejahteraan itu bisa pulih ya kalau belanja keluarga ini itu nomor 2 terbesar tuh belanja beli rokok loh. Setelah dia susah makan. Iya, setelah dia bisa beli rokok. Makanya dia harus beli rokok, ya. Nggak peduli yang namanya gizi anaknya, biaya pendidikan anaknya, dia nggak peduli. Yang penting beli rokok. Peduli yang penting rokok. Rokok jadi yang paling utama. Salah satu profesi misalnya, ya, seberapapun dia dapat hari itu, yang paling utama kalau dia bisa perokok, yang paling utama itu beli rokok pasti. Pos pengeluaran paling tinggi rokok. Anaknya, Pak, bayar uang sekolah nanti lah, belum ada duit bapak. Tapi dia ngomongnya bilangnya nanti lah nggak ada duit bapak, ambil merokok dia. Nanti lah nggak ada duit bapak, tapi dia merokok. Nah, coba belikan dulu rokok jadi, bapak. Melihat persoalan ini bukan hanya soal kesehatan loh, soal kesejahteraan gitu loh. Mungkin dia bisa beli rumah gara-gara berhenti merokok. Nah, gitu loh. Kalau cicil di bank itu mungkin cukup. Jadi, sebungkus 20.000 ya Bang. 20.000 kali berapa? Jadi kalau misalnya kepala daerah, udahlah basi lah tuh ngomongin soal kesehatan, misalnya nih, gara-gara oke kita ngomongin sisi lain, kesejahteraan, gitu loh. Nah itu masih mungkin, nah itu yang dilakukan oleh Kulon Progo, Bupati Kulon Progo, Pak Hasto Wardoyo, sekarang kepala BKKBN pusat dia kan, dia kampanye terkait soal rokok ini bukan soal kesehatan sama dia, soal kesejahteraan. Gimana aku bisa meningkatkan kesejahteraan wargaku kalau terus digempur oleh iklan rokok, kalau terus misalnya perilaku merokoknya tinggi, bagaimana? Percuma aku tuh kasih bansos, kasih raskin dan segala macam gitu. Ya masyarakatnya nggak peduli, gitu aja beli rokok gitu kan.
Nah, Pak Hasto tuh melihat sisi itu. Jadi itu yang kemudian disepakati oleh pemerintahan Kulon Progo ya dalam hal upaya pengendalian masalah rokok ini. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa tidak dilihat di satu sisi saja, tapi bisa jadi sisi lain. Wah, tapi ini Kak, kan bahwa untuk perokok ini bukan hanya niat Kak, tapi juga ada kesempatan nih Kak. Bahwa contohnya nih Kak, kalau misalnya kita ke sekolah, di depan gerbang ini udah ada nih Kak ketengan jual rokok. Kalau misalnya kita ke rumah sakit, bahkan di depan ini ada nih Kak warung rokok. Nah, sebenarnya abang-abang sekalian, perlu tidak membuat adanya atau ada nih perda mengenai jarak antara warung rokok ini dengan sekolah? Enggak ada. Tidak ada yang mengatur bisa dilakukan di revisi itu. Bisa. Jadi di Kulon Progo, di Bantul, mereka soft, gaya-gaya Jawa ya, cara mereka ya. Dia nggak strict gitu nggak, tapi dia manis dia buat kebijakannya. Oh, manis di sini nggak jalan. Makanya tuh Bang, jadi harus strike ya. Jadi manisnya gini lah. Tapi terlihat tegas. Misalnya radius 500 meter dari sekolah tidak boleh ada orang jual rokok dan iklan rokok. Radius sekolah 500 sekolah nggak boleh. Jadi kalau radius ini, akhirnya masif. Akhirnya masif. Makin sedikit jadinya akses. Mereka tidak bilang nggak boleh ada ini, nggak boleh ada ini, nggak bisa kayak gitu bahasanya. Tapi betul. Radius 500 meter nggak boleh ya ada orang jual rokok dan iklan. Satu. Radius 500 meter dari sekolah nggak boleh ini ya. Dari rumah ibadah, dari apa segala. Kalau 500 ini, 500 ini, akhirnya nggak ada semua kan? Itu yang saya bilang, itu manis dia. Cerdas. Dia nggak boleh ada jual rokok di dekat sekolah. Bahasanya itu bahasa apa ya? Nggak manis lah bahasa itu. Itu bahasa Medan. Jadi mereka menggunakan strategi itu. Menurut saya itu cerdas. Boleh kita pakai pembatasan namanya. Pembatasan dalam artian silahkan jualan kalau enggak di dekat sini gitu aja. Iya benar. Kan cuma itu aja. Dan itu bisa diatur di Perda. Iya benar. Itu bisa diatur di Perda. Kalau dan sanksi administratif dicabut izin itu bisa juga. Betul. Kenapa nggak sekalian aja di tempat itu kan mall termasuk. Iya. Mall tidak boleh jualan juga dalam mall. Iya betul. Kan clear. Minimarket franchise rokok. Iya. Tapi kalau memang misalnya ada tempat rokoknya di situ ada yang jualan di tempat KTR-nya itu urusan terserah lah. Iya. Tapi kalau dalam sekolah tidak ada. Tidak boleh masuk. Tidak boleh ada. Ruangannya pun nggak boleh. Boleh. Iya. Ruangan merokok pun tidak boleh ada. Tetapi itu faktanya masih ada guru yang mengajar sambil merokok. Benar. Iya dan itu apa insentif bagi si murid dalam melaporkan gurunya nggak ada juga. Iya betul. Bisa aja tuh kan pakai zaman sekarang tinggal kamera aja foto. Iya. Viral gitu ya Bang. Iya. Itu kan bisa, tapi kan tidak. Karena dibanding bermasalah sama guru, kan itu jadi. Iya. Jadi kami kemarin membahas juga sanksi bagi si apalagi dalam lingkungan pemerintah itu harus jauh lebih berat dibanding di luar swasta lah kita bilang. Di dalam lingkungan pemerintah termasuk dinas pendidikan dan lain sebagainya itu kan sekolah itu banyak di bawah dinas pendidikan. SD SMP yang terutama. SD itu jadi sebenarnya pertama kali mereka melihat anak kecil ini pertama kali belajar itu kan zaman SD ini. Pertama kali nerima semua belajar pertama ya. SMA itu kan sudah mengolah itu. Sudah bisa memfilter ya. Beda. Makanya harusnya di sini jauh lebih tegas kita. Jauh lebih tegas di sini. Jadi gurunya sendiri harus radius sekian meter baru bisa merokok. Kalau enggak harus ada sanksi, ya setidaknya dipindahkan lah atau bagaimana. Karena kalau enggak dilakukan seperti itu, kalau enggak ditunjukkan dari lingkungan pemerintah sendiri, misalnya rumah sakit daerah Medan dulu diperingati, harus ketat. Setelah itu dinas pendidikan, sekolah yang di bawah dinas pendidikan harus ketat. Kita punya beberapa perusahaan daerah kolam renang apa semua itu harus ketat soal. Betul. Kalau sudah ditunjukkan seperti itu, mungkin lebih enak kita untuk menyampaikan keluar. Tapi kalau kita sendiri juga tidak, kita PD pasar berapa pasar kita pegang? Betul. Apakah KTR berjalan di sana? Di dalam coba masuk pasar. Kalau nggak puntung rokok semua tempatnya ya. Itu dia. Jadi makanya kembali
kita ingin sanksi itu berat ke dalam juga. Iya. Lebih ke aparat tadi ya. Kenapa? Karena kalau berat ke dalam, jadi contoh berapa PNS yang ada di Kota Medan ini kan bisa jadi contoh. Iya.